Kisah dimulai dari kota Evart. Di sini kita melihat pasangan lansia menyetir mobil ke tempat penjualan tiket lotre. Namun, mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Mereka tahu formula matematika khusus untuk mengalahkan sistem lotre itu. Menariknya, perjalanan ini sudah dimulai beberapa waktu sebelumnya. Setiap pagi, Jerry bangun dengan rasa takut dan bertanya apakah hari ini adalah hari terakhirnya bekerja? Jerry mengelola sebuah divisi di perusahaan dan telah bekerja dengan jujur selama bertahun-tahun. Ketika berbicara dengan para direktur perusahaan, dia secara halus menunjukkan bahwa meski usianya sudah menua, dia masih mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Namun, para pemilik perusahaan hanya tersenyum, berterima kasih atas pengabdiannya selama ini, dan dengan halus mengatakan sudah waktunya bagi Jerry untuk pensiun. Mesin yang dia operasikan bahkan sudah dihentikan. Setelah bekerja selama 42 tahun di pabrik yang sama, Jerry resmi pensiun. Malam itu, Jerry makan bersama keluarganya. Dia mencoba menyembunyikan kesedihannya, meskipun hatinya hancur. Keluarganya mengingatkan bahwa tak banyak orang berkesempatan bekerja di tempat sama selama 42 tahun. Untuk menghiburnya, anak-anak Jerry memberi hadiah kejutan sebuah perahu. Jerry senang menerima hadiah tersebut. Namun, pensiun kerja masih membebani pikirannya. Sebulan berlalu, tetapi Jerry belum membawa perahu barunya ke danau. Suatu pagi, dia mampir ke toko dekat rumah untuk membeli kopi. Di sana dia bertemu dengan sahabatnya, Steve. Steve bercerita tentang profit yang didapat dari rekening banknya. Lalu menyarankan Jerry mencoba investasi di pasar saham. Menurut Steve, keuntungannya lebih besar. Tapi Jerry tidak setuju. Dia khawatir uang pensiunnya malah lenyap. Bagi Jerry, pasar saham tidak beda dengan judi. Akhirnya, Jerry memutuskan membawa perahu barunya ke air. Namun, karena kurang pengalaman dan melakukan satu kesalahan kecil, Jerry lupa menarik rem tangan. Mobilnya pun hampir masuk dan tenggelam ke dalam danau. Di detik-detik terakhir, Jerry entah bagaimana berhasil menarik mobilnya kembali ke tempat aman. Sayangnya, mesin perahu mengalami kerusakan parah akibat kejadian tersebut. Terguncang oleh insiden itu, Jerry ke kafe di dekat sana untuk minum kopi dan menenangkan diri. Di kafe, kasir bercerita ke Jerry tentang windfall lottery. Dia berkata hadiah utama mencapai $2 juta. Jika tak ada orang yang angkanya cocok dengan kombinasi angka kemenangan, maka hadiah itu dibagikan ke pemenang di tingkat bawahnya. Artinya, orang yang hanya mendapatkan 3 atau 4 angka yang cocok bisa mendapat hadiah besar. Saat itulah, Jerry memperhatikan sebuah iklan lotre. Dia membaca aturan lotre itu. Dengan kemampuan matematikanya yang luar biasa, Jerry menghitung angka-angka itu. Tak berapa lama, dia menyadari sistem lotre itu punya kelemahan yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Dia mengungkapkan temuannya kepada Steve. Namun, Steve tidak percaya. Menurutnya, mustahil orang-orang yang merancang sistem lotre bisa melakukan kesalahan yang terlihat. Jerry menjelaskan, dalam kondisi normal, peluang menang lotre sangat kecil, sehingga hampir semua orang kalah. Namun, saat masuk ke putaran windfall, jumlah hadiah menjadi sangat besar. Jika seseorang membeli tiket dalam jumlah banyak dan strateginya tepat, hadiah yang didapat akan lebih besar dari uang pembelian tiket lotre itu. Meski sudah mendengar penjelasannya, Steve menganggap ide itu gila. Baginya, memenangkan lotre hampir mustahil. Tapi, Jerry akan membuktikan teorinya sendiri. Tanpa memberitahu istrinya, Jerry menarik uang $2.000 dari bank. Dan keesokannya, dia membeli 2.000 tiket windfall lottery. Di malam pengundian, Jerry duduk sendirian dan ingin memeriksa tiket-tiketnya, namun mendadak Marge pulang. Jerry ingin membuktikan teorinya sebelum memberitahu istrinya. Marge heran melihat suaminya menonton pengundian lotre. Jerry buru-buru mematikan TV dan pura-pura tak sengaja mengganti saluran. Saat Marge pergi, Jerry menyalakan TV, mencatat nomor pemenang, lalu pergi ke kafe untuk mencocokkan dengan semua tiket yang dibeli. Namun, setelah memeriksa setiap tiket, Jerry merasa telah kehilangan semua uangnya. Selang beberapa hari, sejumlah teman berkumpul di rumah Jerry. Tapi Jerry tak bisa berhenti memikirkan lotre. Dia begitu terganggu sampai hampir tidak ikut mengobrol. Bahkan, dia salah memahami aturan saat bermain kartu. Tingkah Jerry yang aneh membuat semua bingung. Setelah semua pulang, Marge sadar ada yang berubah pada suaminya. Mereka duduk di teras dan mulai berbicara. Dalam percakapan, Marge tak sengaja menyebut soal keberuntungan. Saat itulah, Jerry menyadari kesalahannya. Perhitungan pertamanya salah, karena mengabaikan faktor keberuntungan dalam rumusnya. Saat menyadari kesalahannya, Jerry bersemangat untuk mencoba teorinya lagi. Keesokan harinya, Jerry pergi ke bank. Saat bicara dengan pegawai bank, dia berkata jika seorang membeli tiket dalam jumlah sangat banyak, keberuntungan bisa dikurangi secara signifikan. Kali ini, Jerry menarik semua tabungannya sebesar $8.000 untuk membeli tiket lotre semuanya. Siangnya, Jerry makan bersama istrinya dan beberapa teman mereka. Dalam percakapan terungkap, teman-teman mereka juga membeli tiket lotre untuk bersenang-senang. Marge mengatakan, dia dan Jerry tidak suka ambil risiko ketika ada kemungkinan kehilangan uang. Yang lain setuju dan tertawa, melihat mereka yang menghabiskan ribuan dolar demi hadiah lotre. Mendengar itu,
Jerry hampir tersedak makanannya, karena sadar dialah salah satu dari mereka. Keesokannya, saat hasil lotre diumumkan, Jerry sangat gembira. Dia menang $15.000, hampir 2 kali lipat dari uang pembelian tiket. Jerry hampir tak percaya dengan semua itu. Sesampainya di rumah, dia segera menyimpan uang itu. Dia mengambil uang tunai yang disembunyikannya di kaus kaki, lalu memindahkannya ke kaleng popcorn. Keesokannya, seluruh keluarga berkumpul. Namun Jerry merahasiakan kemenangannya dari semua orang. Tiba-tiba, cucunya berjalan menuju kaleng tempat menyimpan uangnya. Jerry mengambil kaleng itu dari cucunya. Lalu dia memindahkan uang itu ke dalam kotak sereal sebelum terlihat. Malam itu, rahasia Jerry terbongkar. Saat Marge membicarakan ruang penyimpanan, Jerry salah paham dan tanpa sengaja mengaku bahwa dia bermain lotre dan memenangkan sejumlah uang. Jerry mengira Marge akan marah. Namun ternyata, Marge malah sangat gembira. Dia mengatakan, setelah pensiun, permainan ini sangat menyenangkan untuk menghabiskan waktu dan menikmati hidup bersama. Setelah bekerja lebih dari 40 tahun, akhirnya mereka bisa menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Akhirnya, Jerry dan Marge sepakat memakai $15.000 hasil kemenangan untuk membeli tiket lotre lagi. Namun mereka baru mengetahui bahwa Windfall Lottery dihentikan di wilayah mereka. Jika tetap ingin bermain, mereka harus ke wilayah lain, yaitu Massachusetts. Mereka mendatangi kantornya Steve untuk mendapatkan lokasi penjualan lotre. Setelah tahu rencana mereka, Steve ikut bergabung dan berinvestasi $1.000. Dengan semangat, Jerry dan Marge berangkat keesokan paginya. Saat tiba di wilayah lain, mereka berhenti di pom bensin dan menemukan mesin Windfall Lottery. Jerry ingin membeli 8.000 tiket, tapi mesin hanya bisa mencetak 1.000 tiket per jam. Akibatnya, mereka harus menunggu hingga malam. Pegawai pom bahkan mengizinkan Jerry menggunakan mesin untuk mencetak tiket lotre. Malam itu, pasangan tersebut menginap di hotel. Mereka menonton pengundian lotre di TV, lalu menghabiskan malam untuk memeriksa 8.000 tiket satu persatu. Keesokannya, saat perhitungan selesai, mereka berhasil menang $21.000. Mereka sangat gembira. Dalam perjalanan, Marge mendapatkan ide. Dia menyarankan lebih banyak orang berinvestasi dengan mereka. Jadi, mereka bisa membeli lebih banyak tiket dan meningkatkan keuntungan. Jerry langsung menyetujui ide itu. Mereka memutuskan membentuk kelompok investasi. Mereka mengajak teman-teman dan orang-orang terpercaya dari kota mereka. Beberapa orang menawarkan barang berharga sebagai ganti uang tunai. Setiap anggota berinvestasi $500. Semua orang menyukai rencana itu. Di perjalanan berikutnya, Jerry dan Marge datang membeli tiket lotre senilai $40.000. Pegawai pom bensin, Bill, kaget melihat jumlah uang yang dimiliki pasangan lansia itu. Marge mengatakan, sekarang mereka bermain lotre seperti para profesional. Namun, mencetak sebanyak itu butuh waktu semalaman, sedangkan pom bensin akan tutup. Jerry menawari Bill untuk bergabung di kelompok investasi mereka, agar mendapat keuntungan juga. Bill menerima tawaran Jerry. Dia menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Tak butuh waktu lama, banyak orang bergabung dan klub investasi itu berkembang pesat. Malam itu, Jerry dan Marge menginap di motel. Mereka menonton pengundian lotre di TV dan memeriksa tiket-tiket mereka. Namun kini, mereka tak perlu waktu semalaman untuk menghitung semuanya. Keesokannya, Bill datang dan mengatakan, mereka tidak perlu memeriksa tiket secara manual. Setelah pengundian, mesin lotre otomatis mencetak laporan total hadiah yang dimenangkan dari tiket-tiket yang dijual di tempat itu. Mereka terkejut saat melihat hasilnya. Uang mereka berlipat ganda lagi, total dana mereka mencapai $80.000. Meski sudah sukses besar, Jerry dan Marge tidak berhenti. Mereka menginvestasikan uang mereka untuk lotre setiap ada kesempatan. Di saat bersamaan, seorang mahasiswa Harvard, Tyler, sedang meneliti sistem lotre itu. Setelah melakukan perhitungan di komputer, dia menemukan kelemahan yang sama, di mana kemenangan hampir bisa diprediksi. Tyler mengumpulkan uang para mahasiswa di asramanya. Dia mengatakan ke semua orang, dialah yang pertama menemukan strategi itu. Dia berjanji, jika mereka berinvestasi bersama, mereka bisa mencetak sejarah. Karena percaya pada Tyler, banyak mahasiswa yang bergabung. Sementara itu, Jerry menyimpan kotak-kotak besar berisi tiket lotre yang telah dibeli. Dia melakukan itu agar ada bukti setiap transaksi jika nanti diperlukan. Malam itu, Jerry bertemu dengan seluruh investor untuk menjelaskan keuntungan yang mereka dapatkan. Namun, kelompok itu lebih tertarik makan, mengobrol, dan menikmati kebersamaan daripada bicara angka. Keesokan harinya, Jerry, Marge, dan Steve bertemu. Mereka akan membeli tiket lotre senilai $600.000 agar peluang mereka lebih maksimal. Jerry paham bahwa celah sistem lotre ini tidak untuk selamanya. Karena itu, selama ada kesempatan, mereka berniat menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Sementara itu, di kantor perusahaan lotre, seorang pegawai membawa laporan kepada petinggi perusahaan.
Dia menjelaskan, berdasarkan statistik mereka, harusnya sekitar 5 orang yang memenangkan hadiah lebih dari $50.000 dalam setahun. Namun kenyataannya, ada seseorang yang menang hadiah dalam jumlah besar setiap 3 minggu. Yang mengherankan, pemenangnya adalah pria yang sama setiap bulannya, dan berasal dari wilayah lain. Para petinggi perusahaan curiga dengan hal itu. Di sisi lain, para mahasiswa Harvard mendapatkan keuntungan besar. Dan salah satunya, Eric, merasa keuntungan mereka harusnya bisa lebih besar. Dia mempelajari catatan lotre dan menemukan kelompok lain yang memenangkan sejumlah besar uang di periode yang sama. Dengan kemampuan peretasannya, dia membobol basis data lotre dan melacak lokasi tiket-tiket tersebut dibeli. Tyler dan Eric akhirnya sadar, ada tim lain yang menemukan strategi sama dan menghasilkan uang dari lotre. Beberapa waktu kemudian, putaran tiket lotre baru mulai dijual. Jerry dan Marge sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, sambil duduk bersama di pom bensin dan mencetak tiket. Sambil bercanda, mereka mengenang masa lalu dan menikmati perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Tiba-tiba, Tyler dan Eric tiba di pom bensin itu. Mereka mengira akan bertemu penjahat berbahaya di balik kemenangan itu. Tapi ternyata, mereka hanya bertemu sepasang suami istri lansia. Awalnya, mereka mengejek Jerry dan Marge. Lalu mereka menawarkan agar kedua kelompok bersatu daripada bersaing. Namun Jerry menolak dengan sopan. Bahkan dia tertawa dan menggoda kedua mahasiswa itu. Tyler mulai membanggakan dirinya berkuliah di Harvard. Jerry menjelaskan, matematika saja tidak cukup. Kesalahan manusia, waktu mencetak tiket, dan faktor praktis lain dapat mengubah hasil akhirnya. Setelah mendengar penjelasan Jerry, kedua mahasiswa tak mampu menjawab. Mereka akhirnya pergi dengan tangan kosong. Keesokannya, Phil memperlihatkan kehidupan anggota kelompok investasi Jerry yang mulai berubah. Pegawai pom bensin, Bill, mengendarai mobil baru setelah bercerai. Seorang petani setempat mulai mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewakan rumah kosong miliknya. Steve membeli sebuah mobil sport baru yang mengilap. Terbukti, strategi ini tidak menguntungkan Jerry dan Marge saja, tapi juga orang yang percaya mereka. Di waktu yang sama, cerita kembali ke kantor perusahaan lotre. Pegawai yang sama memberitahu atasannya, Jerry telah memenangkan jutaan dolar melalui lotre. Mendengar hal tersebut, para petinggi semakin curiga. Namun, pimpinan perusahaan tak menganggap sebagai masalah serius. Menurutnya, wajar ada yang sesekali memenangkan lotre. Dia menganggap semuanya masih berlangsung sesuai aturan. Beberapa hari kemudian, Tyler ke Michigan. Kali ini, dia menemui Jerry dan mengancamnya. Dia memperingatkan, jika Jerry tidak berhenti bermain lotre, timnya bisa mendapatkan akses ke rekening bank, identitas, dan informasi pribadi semua investor Jerry. Tyler mengingatkan, jika mereka meretas sistem lotre untuk melacak keberadaan Jerry, mendapatkan informasi lainnya juga bukan hal yang sulit. Sebelum pergi, Tyler mengatakan, Jerry sudah menghasilkan banyak uang dan sebaiknya berhenti. Jerry mengumpulkan seluruh investor dan mengumumkan, mereka berhenti bermain lotre. Sebagian anggotanya tidak menyukai keputusan itu. Mereka berpikir, kesempatan sebesar itu tidak seharusnya dibuang hanya karena beberapa mahasiswa. Namun Jerry menjawab, terkadang kemanusiaan dan melakukan hal yang benar lebih penting dari matematika. Setelah berbicara dengan putranya dan istrinya, Jerry mempertimbangkan lagi keputusannya. Keduanya menyemangatinya dan mengingatkan, jika mereka tidak melakukan sesuatu yang salah dan tidak ada alasan untuk mundur. Akhirnya, Jerry memutuskan tidak menyerah dan melanjutkan bermain lotre. Saat Tyler tahu bahwa Jerry menolak berhenti, dia menyusun strategi baru. Rencananya adalah membeli tiket dalam jumlah sangat banyak sebelum orang lain melakukannya. Maka, tim Tyler bisa mengambil sebagian besar hadiah dan tidak menyisakan sedikit bagi pemain lainnya. Tujuannya adalah menguasai sistem, memaksa pemain lain keluar dari permainan, dan mengambil seluruh keuntungan lotre untuk mereka sendiri. Namun, menjalankan rencana itu butuh uang dalam jumlah sangat besar. Lalu Tyler menghubungi rekan bisnis ayahnya. Mereka setuju proposal itu dan memutuskan mendanai Tyler dengan investasi besar. Beberapa waktu kemudian, Bill menemui Jerry membawa kabar penting. Dia memberitahu, jadwal pengundian lotre dimajukan dari waktu yang telah diperkirakan. Jerry langsung menyadari, ini adalah trik yang direncanakan para mahasiswa Harvard. Tanpa buang waktu, dia langsung mengemudi menuju Harvard. Di sana, Jerry berkata kepada para mahasiswa, mereka hanya tertarik menghasilkan uang untuk diri sendiri. Orang-orang yang investasinya menghasilkan keuntungan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jerry menjelaskan, dia membagikan setiap keuntungan secara adil kepada para investornya. Perkataan Jerry memengaruhi para mahasiswa. Setelah Jerry pergi, mereka berhenti mengisi tiket lotre dan meninggalkan rencana Tyler. Tak lama kemudian, Jerry menyadari sesuatu yang lebih penting. Perusahaan lotre sebenarnya sudah mengetahui kemenangan mereka yang berulang sejak awal, tetapi tidak mengambil tindakan. Artinya,
Masalah sebenarnya ada dalam sistem dan sistem itu masih bisa diperbaiki. Jerry dan Marge langsung pergi menemui para petinggi Dewan Lotre. Mereka mengusulkan agar hadiah utama ditampilkan secara terbuka, jadi tak ada pihak yang memanipulasi waktu permainan untuk keuntungan sendiri. Mereka menyarankan dipasang 2 mesin pencetak tiket tambahan. Dewan menerima saran itu dan akan memperbaiki sistem. Ketika Tyler tahu bahwa situs web menampilkan informasi hadiah utama, dia berencana untuk meretasnya. Namun, saat kembali ke asramanya, seluruh anggotanya telah meninggalkannya. Tak ada seorang pun yang mau bekerja sama dengannya. Di waktu yang sama, reporter Boston Globe bernama Maya Jordan menemukan bahwa Jerry dan Tyler telah berulang kali memenangkan lotre selama penyelidikannya. Karena penasaran, Maya mengunjungi Jerry di rumahnya. Jerry menunjukkan kotak-kotak penuh tiket lotre yang disimpan rapi. Dia menjelaskan, menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa tiket bersama istrinya, merupakan hal yang benar-benar membuatnya bahagia. Kejujuran dan sifat rendah hati Jerry memberi kesan mendalam bagi Maya. Editor surat kabarnya, ingin Maya menerbitkan artikel yang memojokkan Jerry. Tapi saat penyelidikan, Maya tahu bahwa Jerry dan para investornya menggunakan keuntungan lotre untuk membantu kota dan mendukung masyarakat setempat. Setelah mengetahui hal itu, pandangan Maya terhadap Jerry berubah. Akhirnya, tibalah hari di mana Jerry dan Marge memutuskan bermain lotre terakhir kalinya. Jerry dan Marge tahu, jika mereka menang sekali lagi, hadiah itu bisa mengubah kota mereka. Namun saat tiba di pom bensin seperti biasa, mereka terkejut melihat mesin-mesin tiket lotre dibongkar. Setelah bertanya apa yang terjadi, mereka tahu bahwa setelah sebuah laporan surat kabar diterbitkan, perusahaan lotre mencabut izin permainan itu karena celah terbesar dalam sistem telah diketahui publik. Namun artikel itu bukan tentang Jerry, tapi tentang Tyler. Artikel itu mengungkap, Tyler memanfaatkan kelemahan sistem lotre untuk kepentingannya dan berhasil memperoleh jutaan dolar. Ayah Tyler juga membaca artikel itu. Dia langsung pergi ke universitas, menyuruh putranya mengemasi barang-barangnya, lalu membawanya pulang. Sementara itu, perusahaan lotre secara resmi mengumumkan, beberapa kelompok investasi telah memanfaatkan kelemahan permainan itu dan menghasilkan jutaan dolar. Perusahaan mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan menyatakan, setelah pengundian hari itu, permainan lotre akan dihentikan secara permanen. Malam itu, Jerry dan Marge menghadiri pertemuan bersama seluruh investor mereka. Namun mereka terkejut saat mengetahui seluruh kota mengadakan festival jazz yang meriah untuk menghormati mereka. Semua orang bercerita, pada hari terakhir itu, mereka pergi ke berbagai wilayah yang masih memiliki mesin lotre dan membeli tiket sebanyak mungkin. Setiap orang di kota memandang Jerry dan Marge penuh rasa hormat. Mereka berterima kasih, karena Jerry dan Marge tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mereka selalu memikirkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Di akhir film, Jerry dan Marge terlihat menari bersama di tengah festival bersama-sama dengan pasangan lainnya. Pada akhirnya, film mengungkapkan bahwa Jerry berhasil memenangkan total 27 juta dolar dari bermain lotre. Sebagian besar uang kemenangan digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kota mereka. Dan yang paling luar biasa adalah, seluruh kisah ini berdasarkan kejadian nyata.